Terus NH3-nya kita taruh 3. Untuk yang ini juga nggak ada. 3. Nah, terus reaksinya, kalau misalkan untuk kita ibaratin reaksinya itu em, sebanyak X. Misalkan sebanyak X. Nah, kalau misalkan di reaktan sama di produk itu kan beda ya. Kalau di reaktan itu, misalkan ini adalah X, semuanya itu X ya. Sini X, di sini X. Nah, tapi tandanya itu beda. Kalau misalkan yang di reaktan itu tandanya negatif atau positif? Positif, negatif. Ya, kalau misalkan yang di reaktan itu negatif ya. Kalau yang di produk baru positif dan positif. Oke, nah ini baru kita jumlahin. Berarti ini 3 minus X. Ini juga sebagai X dan ini adalah X. Oke, nah ini udah kita dapat. Nah, di sini rumus untuk mencari kan konsentrasi dari AgCl yang kita cari itu. Nah, berarti rumus dari K aja nih K itu adalah, oh sorry, ini adalah belum ada fasanya. Ini adalah aqueous, ini aqueous dan yang ini juga aqueous. Nah, untuk membuat tetapan kesetimbangannya, di sini ada fasa solid, ada fasa aqueous, aqueous, dan aqueous. Nah, masih ingat gak kira-kira yang dibawa ke tetapan kesetimbangan itu fasa apa aja? Liquid sama aqua. Liquid sama eh yang di bawah itu aqueous sama Aqua gas. solid. Ya, aqueous sama gas aja. Jadi yang solidnya nggak usah. Nah, berarti di sini yang aqueous aqueous aja ya. Jadi NH3 AgNH3 2 plus dan Cl minus. Nah, terus em, kalau kalau misalkan untuk bikin KC ini kan adalah produk pangkat dengan koefisiennya per reaktan dipangkat koefisien. Nah, ini berarti produknya AgNH3 2 plus. Pangkatnya ada koefisiennya nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Terus yang Cl minus juga nggak ada ya. Per NH3 2. Nah, ini baru ada apa namanya? Baru ada koefisiennya. Nah, di sini kita mencari nilai dari si X-nya. Nah, X-nya ini kita harus mencari dulu nilai K-nya. Nah, nilai K ini kita bisa cari dengan rumus K sama dengan KS. Dikali dengan KF. Belum ya? Oke, nah ini kita cari dulu. Berarti KSP-nya itu adalah, nih ya, KSP-nya 1,8 dikali 10 pangkat minus 10, KF-nya 1,7 dikali 10 pangkat 7. Berarti K sama dengan, bentar, ditulis dulu, KSP-nya itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 10, dan KF-nya 1,7 dikali 10 pangkat 7. Oke. Nah, berarti K sama dengan KSP 1,8 dikali 10 pangkat minus 10 dikali 1,7 dikali 10 pangkat 7. 1,8 dikali 1,7 berapa? 1.
3,0606 dikali 10 pangkat minus 10 dikali 10 pangkat 7. Berarti kalau perkalian itu kan 10-nya tetap minus 10, perkalian itu dijumlahin ya pangkatnya. Nah, berarti ini 3,06 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini K-nya kita udah dapat yaitu 3,06 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang kita masukin ke persamaannya di mana K itu konsentrasi dari Ag NH3 2 kali plus Cl minus per NH3 pangkat 2. Ya. Nah, sekarang kita masukin nilai-nilainya yang di setimbang ini, yang di S ini. Nah, berarti yang NH3 A- AgNH3 dua kali itu adalah yang ini, yang X. Berarti kita masukin ini X dikali dengan Cl juga X per NH3 itu 3 minus X dipangkatin 2. Nah, ngikutin koefisiennya ya. Pangkatin 2. Nah, tinggal kita masukin nih nilai K-nya itu kan 3,06 10 pangkat minus 3 sama dengan, nah berarti ini X kali X berapa? X kuadrat. Ya, X kuadrat per 3 minus X dipangkat 2. 3 minus X dipangkat 2. Nah, ini eh yang yang ini itu kan semuanya ada absis pangkat 2 ya. Sedangkan di sini kita cuman mencari nilai X-nya aja. Nah, berarti sekarang kita bisa, kalau misalkan X pangkat 2 menjadi X aja, itu diapain? Akar. Diakarin. Di apa? Diakarin. Akar. Ya, betul, di akar. Nah, em, kalau misalkan di yang di sebelah sini di akar, otomatis yang sebelah kiri juga harus di akar. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, itu yang 3,06 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini pangkat minus 3-nya agak gitu ya, kelar. Nah, kita bikin itu 10 pangkat minus 4. Nah, berarti ini 30,6 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, minus 4 sama dengan ini X pangkat 2 per 3 minus X di pangkat 2. Nah, ini semuanya kita akar. Yang ini juga kita akar. Akar 30,6. Ini kan udah pasti X pangkat 2 di akar berarti X. Per 3 minus X pangkat 2. Ini kan berarti 3 minus X langsung. Nah, 30,6 di akar nilainya 5,5. 5,5 dikali. Nah, kalau misalkan pangkat di akar itu dibagi ya. Jadi ini 10 pangkat minus 2. Minus 4 dibagi 2 itu minus 2. Nah, ini langsung aja berarti adalah 5,5 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan X per 3 minus X. Nah, ini kira-kira gimana caranya?
biar tidak ada ibaratnya pecahan gitu, penyebut pembilang. 3 min Yang X. ini dikalikan ke sini ya. Nah, berarti ini adalah 5,5 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 3 minus X sama dengan X. 5,5 dikali 3. 16,53 1 ya. 16,5 dikali 10 pangkat minus 2 minus 5,5 dikali 10 pangkat minus 2 X sama dengan X. Nah, ini kan em, jadi 5,5 dikali ke 3 dan 5,5 ini dikali ke X. Oke. Nah, kita kumpulin nih yang ada absis X-nya dan yang nggak ada. Sebelum itu, ini berarti 16,5 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini ada 5,5 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kita bikin kalau misalkan pangkat 10, eh, dikali 10 pangkat minus 2 itu pecahan. Desimal atau gimana ya? Jadi kan ini kan 5,5 dikali 10 pangkat minus 2. Kita bikin 10 pangkat minus 2-nya tuh hilang. Jadi kira-kira berapa nilainya? 0,05,5. 05. 0,05. Bentar. Sebentar kok beda. Oh, bentar. Ini maaf banget ada yang kelewat dari atas. Aduh. Cara menentukan nilai minus X. Ini kan kita bandingkan dengan koefisiennya ya. Nah, di sini kan kenapa X dan X aja? Karena di sini koefisiennya kan masing-masing satu. Satu dan juga satu. Nah, sedangkan di sini koefisiennya itu dua. Nah, berarti ini adalah berapa berarti? 2X. Ya, 2X. Aduh, maaf banget ini kelewat lagi. Ini juga berarti 2X. Nah, berarti dari tadi. Ini tuh 2X. Bawah. Bentar, ini 3 minus 2X. 2X. 3 minus 2X. Bentar. Takut ada yang sama yang ini 2X juga. Nah, ini. 2X. Yang ini 2X. Nah, berarti 5,5 dikali 2. Itu 11,1 ya? 5,5 kali 2, 0, 11, 11. 11 dikali 10 pangkat minus 2 X. Nah, berarti ini 11 dikali 10 pangkat minus 2 X itu berapa? 11 dikali 10 pangkat minus 2. 0,01. 0,11. 11. 01. 0,11 ya, karena kan di sini 10 pangkat minus 2, berarti kan ada dua angka di belakang koma. Nah, berarti kan 11 juga udah dua angka gitu ya. Jadi langsung aja 0,11. X sama dengan X. Nah, berarti ini kita kumpulin 16,5 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan X. Ini pindah ke sana berarti sorry, dijumlahin
ditambah 0,11 X. Nah, ini berarti X-nya berapa? 1,11. Ya, 1,11 X. Nah, karena ini kan X di sini tuh nilainya 1 ya. 1 ditambah 0,11. Berarti 1,11 X. Nah, berarti di sini untuk mencari nilai X-nya kita apain? Dibagi. Bagi. Dibagi apa? Dibagi 1,1. Ya, dibagi 1,11 ya. 1,11. 1,11. 16,5 dibagi 1,11. Coba berapa? 0,15. 0,15. Itu udah 16,5 dikali 10 pangkat minus 2. Atau 16,5-nya aja. Udah teh. Oke, bentar. Dilihat dulu di jawabannya. Berapa? 0,148. 0,148 sama dengan X ya. Nah, ini di sini adanya 0,15. Nah, berarti kita eh, bisa kan ya kita buletin itu adalah 0,15 sama dengan X. Nah, berarti ini deh benar jawabannya itu yang A. Kira-kira soal ini ngerti gak atau masih bingung? Aman, Oke, aman teh. mungkin. Oke, nanti oret-oretannya insya Allah Teteh kirim ya. Oke, mungkin lanjut. Nih, ya lanjut ke soal selanjutnya. Larutan dengan pH 12 dibuat dengan melarutkan A gram kok kayak gini. A gram NaOH ke dalam air hingga volume 500 mili. Besar larutan besar A adalah kira-kira berapa? Oke, kita kok kayak gini. Udah. Kita tulis dulu pH dari larutannya itu 12 dibuat dengan melarutkan A gram NaOH ke dalam air hingga volume besar A. Nah, berarti besar massa dari NaOH-nya ya. Berarti besar massa dari NaOH-nya ini berapa? Ehm, berarti kita bisa mencari mol, kita bisa mencari nilai gram ini dengan kalau misalkan pH itu ada hubungannya dengan apa kira-kira yang bisa ada mencetuskan gram juga gitu. Ingat gak? pH itu ya, Konsentrasi. betul. Konsentrasi ya. pH itu konsentrasi. Nah, nanti dari konsentrasi itu kan mol per liter. Dan dari molnya itu kita bisa mencari gramnya. Oke, nah di sini pH-nya dulu ya. pH-nya itu 12. Dibuat dengan melarutkan A gram NaOH dengan mR40 ke dalam air hingga volume larutan 500 mili. Besar A adalah, nah di sini pH 12. Sedangkan kalau di sini kan NaOH. Dan berarti kalau NaOH itu kalau pH itu kan untuk asam. Kalau NaOH ini kan basa. Nah, berarti dia pakainya POH. ya pOH. Nah, berarti pOH cara nyarinya gimana?
14 dikurang 12 teh. Ya, 14 minus pH-nya ya. Berarti 14 minus 12 sama dengan 2. Nah, berarti pOH itu adalah 2. Ini baru pOH-nya aja ya. Berarti itu kayak apa sih, kayak derajat keasaman untuk basa gitu. Derajat kebasahan lah berarti. Nah, berarti pOH, untuk mencari pOH itu kayak gimana? Min Min log log OH min. subtraksi OH Min min. log OH min. Nah, kan kita mencari nilai OH minusnya ini ya. Konsentrasi OH-nya gitu. Nah, berarti pOH-nya itu nilainya 2 minus log OH minus. Nah, berarti OH minusnya itu adalah 10 pangkat minus 2. Langsung aja kalau misalkan dari eh, kita udah tahu nilai pH atau pOH-nya, kita mencari nilai OH atau H-nya, OH minus atau H plusnya itu langsung aja 10 dipangkatin nilai si pH atau pOH-nya gitu. Dipangkatin minus nilai pH atau pOH-nya. Oke, nah berarti ini kita udah dapet nih nilai konsentrasi OH-nya. 10 pangkat minus 2 itu adalah 0,01 ya. Dikali 0, 100 ya. 0,01 molaritas. Molaritas. Nah, sekarang itu 500 mol N volume. Nah, di sini kita mencari massa dari NaOH. Nah, di sini ya. Nah, berarti NaOH ini kan kita dapat ini adalah konsentrasi dari OH minusnya. NaOH NaOH aqueous itu menjadi Na plus aqueous dan juga OH minus aqueous. Nah, di sini OH-nya itu udah ada 0,01 molar, molaritas. Nah, kalau misalkan di sini itu berbandingnya itu dengan 500 mili. 500 mili, nah berarti ini kita nyari molnya. Karena kan kalau misal mencari gram, itu kita harus dapat molnya dulu ya. OH-nya dulu aja, OH-nya berarti ini kan M sama dengan N per V. N itu adalah M dikali V. 0,01 dikali 500 sama dengan N. Berarti N-nya, bentar, 5 ya? 5. 0,5. 0,5 atau 5? 500 dikali 0,01. 55. Karena kan 0,1. Ada dua angka di belakang koma. Jadi kita hilangin 2 0 gitu. 1, 2. 5. Nah, ini adalah 5 bukan eh, mol. Karena kan ini mili ya. Jadinya 5 milimol. Aduh, kelihatan gak nih? Bentar. N itu adalah 5 milimol. Kalau misalkan ada yang salah, bilang ya guys, takutnya Aprilnya juga lupa gitu. Karena kan pasti dari teman-teman lebih fresh gitu materinya. Takutnya Aprilnya ada yang salah. Nah, berarti di sini apa namanya, mol dari OH-nya udah ada 5 milimol. Nah, mencari apa namanya, mencari mol dari masing-masingnya ini kita sama kayak yang sebelumnya. Kita bandingkan juga dengan koefisiennya, yaitu adalah 5
ini koefisiennya berapa? Ini kan semuanya koefisiennya satu ya. Nah, berarti ini sama-sama nilainya itu adalah 5 juga. 5 milimol. Yang ini juga sama 5 milimol. Nah, kalau misalkan di sini nilainya 2, nah itu berarti 1/2 dari 5 milimol. Jadi maksudnya itu adalah perbandingan OH per OH per yang misalkan ini adalah NaOH gitu. Misalkan OH-nya itu adalah satu, terus NaOH-nya itu adalah 2. Nah, nanti dikali sama mol di mol OH-nya gitu. Mol OH-nya. NOH. NOH-nya. Kayak gitu. Jadi perbandingan dari yang ditanyakan dan yang diketahui. Karena kebetulan semuanya sama-sama satu, jadi pasti kan 1/1 nilainya satu gitu. Jadi langsung aja, berarti semuanya itu adalah 5 milimol. Nah, kita udah dapat nilai nilai dari mol. Kan yang ditanyakan itu adalah NaOH. Masa NaOH-nya, NaOH-nya itu berapa? Nah, kita bisa mencari dengan mol, itu kan gram per mol. Bentar, gram per mol. M ini adalah Masa dikali massa molar bukan teh? massa, iya dikali mas sebentar, massa molar. Massa molar itu kan gram per mol ya. Mol itu massa itu adalah mol dikali mr. Iya nggak? Kan Ya, ini gram n ya. Massa itu adalah mol dikali dengan mr. Gram. Iya, nanti akan jadi menghasilkan gram benar-benar. Nah, di sini itu N-nya harus dalam mol. Tapi di sini kan baru dalam milimol. Berarti bentar ditulis dulu di sini ya. Massa itu adalah Aduh. Berarti kalau misalkan dari milimol ke mol itu gimana? Karena kan milimol itu berarti dalam mili. Mol itu dalam liter. Nah, berarti dari mili ke liter itu diapain? dibagi Ya, dibagi sama 1.000 ya. Jadi ya berarti ini dari 5 0,0. milimol, berarti ini adalah 5 dikali 10 pangkat minus 3 ya, Ya, mol. Oke. Nah, berarti kita masukin aja di sini 5 dikali 10 pangkat minus 3 mol, sorry, mol dikali MR dia 40 ya tadi. 40 gram per mol. Nah, ini kita coret, dicoret. Bentar, bentar. Hmm, kita coret, dicoret. 5, berarti ini adalah 0,005 dikali 40 gram. Berarti nilainya 0,05 dikali 0,2. ya 0,2 ya. 0,2 gram. 0,05 dikali 4. 0,20 ya. 0,2. Berarti betul ya. Yang C. 0,2 gram. Oke. Aduh. Ya mungkin lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, ini gampang. Udah ada jawabannya juga, yaitu air kapur dan juga air barit. Nah, di sini dari data percobaan, zatnya itu ada air jeruk, air kapur, air suling, air barit, air gula. Dengan perubahan lakmusnya
dengan lakmus merah, air jeruk itu tetap, terus air kapur berubah jadi biru, air suling tetap, air barit jadi biru, air gula tetap. Terus ketika dengan lakmus biru, merah itu, air jeruk itu berubah jadi merah, air kapur jadi tetap, 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 terusnya tetap. Nah, kira-kira kenapa jawabannya air kapur dan juga air barit yang bersifat basa? Yang air Lakmus kapur birunya itu lakmus merahnya berubah jadi biru. Terus Mm-mm. yang air Kenapa barit, kalau misalkan basa berubah jadi, maksudnya kenapa? Oke, lanjut dulu, sok. yang air barit juga sama. Ya, kalau misalkan ini ya, jadi kalau misalkan yang bersifat basa, paham lah ya, pasti tahu gitu ya. Kalau misalkan lakmus biru itu tetap jadi biru, tapi kalau misalkan lakmus merah berubah jadi biru ketika larutannya itu bersifat basa. Tapi kalau misalkan bersifat asam, lakmus merah tetap merah, lakmus birunya berubah jadi merah. Oke, kayak basic ya kalau misalkan ini mah. Oke, ini next yang ini. 20 mili sampel. Nah, berapa ini teh? 4 ya. 20 mili sampel asam klorida dititrasi dan didapati bereaksi dengan 42 mili NaOH 0,1 molar. Molaritas. Berapa molaritas larutan asam klorida? Oke. Ini larutan berarti ini titrasi apa? Ya, terus ya sama basa. basa. Ya, titrasi asam basa. Siapa asamnya, siapa basanya? Sama HCl, basanya NaOH. Ya, betul. Basanya NaOH. Eh, Dititrasi dan didapati bereaksi dengan berarti HCl ini dititrasi berarti dia sebagai Veteran. tit titran or Titrat teh. HCl. ya titrat ya. Titrat itu HCl, titrannya NaOH. Oke. HCl-nya ada 20 mili. Terus NaOH-nya 42,6 mili dengan konsentrasinya 0,1. 0,1 aja ya, 0,100 itu 0,1. Berapa molaritas larutan asam klorida? Nah, ini em, sebenarnya sama aja kayak pengenceran sih rumusnya gitu. Tapi kita reaksiin apa namanya? Jabarin dulu reaksinya. HCl aqueous, Cl aqueous. H plus ditambah Cl minus aqueous semuanya. Nah, yang NaOH juga aqueous Na plus ditambah Cl minus aqueous. Nah, cara mencarinya itu sama seperti pengenceran rumusnya, tapi ini ada derajat ionisasi dari masing-masing basa dan asamnya. Kalau rumus pengenceran apa? M1 V1 V1 kali M1 sama sama dengan dengan V2 kali M2 M2. V2. Ya, betul. M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, di sini tapi ada tambahan oh, derajat dari asam dan basanya. Kita misalkan ini adalah A, itu adalah asam. Terus M1 dikali V1 dikali B. B-nya itu adalah basa. Sorry, bukan derajat, tapi koefisiennya. Koefisien dari HCl dan NaOH-nya. Asam HCl, koefisiennya berapa? Satu. 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 Tetap berarti satu basa juga, NaOH satu ya. Nah, berarti kita bisa ganti dengan, sorry.
M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 kali V2. Nah, M1-nya ini HCl, yang ini NaOH. Nah, M1 dari HCl-nya yang kita cari, berarti tetap M1, V1-nya 20 mili. Nah, di sini karena sama-sama dalam mili, jadi nggak usah kita ubah ke liter ya. M1-nya yang kita cari dikali 20 sama dengan M2 dari NaOH. 0,1 M dikali 42,6 mili. Nah, berarti ini M1 adalah 0,1 M dikali 42,6 mili per 20 mili. Ini kita coret. Ini berarti 0,1 dikali 4,26 M per 20. Ini berapa nilainya? 0,213. Oke, 0,213. 0,213 M. Nah, ini ya, udah ada. Oke. Oke, next. Larutan pekat asam klorida HCl adalah larutan 36% weight per weight, berat per berat. HCl dalam air. Larutan ini memiliki rapat massa atau densitas atau massa jenis itu 1,18 per sentimeter kubik. Konsentrasi larutan tersebut adalah, nah, masih ingat nggak cara mencari konsentrasi ketika diketahuinya persentase? M, ini ketipisan bentar. M sama dengan rho dikali 10 dikali persentase per M, M-nya. MM dari si, apa namanya, larutannya gitu. Nah, berarti kita langsung aja HCl MM-nya 1 ditambah 36,5. M sama dengan rho-nya 1,18 dikali 10 dikali 36% per mm dari HCl. H itu 1, Cl berapa? 35,5. 35,5. Nah, berarti HCl 36,5 ya. 36,5. 36,5. Berarti ini 11,8 dikali 36 per 100 per 36,5. Coret, ini hilang. Berarti 11 dikali 3,6 per 36,5. Berapa tuh? 118 dikali 3,6 dibagi 36,5. 11,638 atau 11,64. Oh, atau 11,65 ya adanya. 11,65. Oke, jawabannya yang A. Ini ya, jadi kalau misalkan nanti barangkali soalnya sama tapi persentasenya beda atau si larutannya beda gitu ya. Ini cara mencari molaritasnya, konsentrasinya. M sama dengan rho dikali 10 dikali persentase.
persentase si larutannya gitu berapa gitu. Oke, gampang lah ya ini mah. Berarti next. Nah ini, sebentar. Eh, eh. Di meja laboratorium kimia terdapat larutan etanol pekat, tertulis di dalam labelnya etanol 46%. Nah, dengan massa jenis 1 gram per cm3, massa molarnya 46, konsentrasi larutan tersebut dalam satuan lain, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi, fraksi mol, zat terlarut yang benar secara berturut-turut. Itu adalah, nah, kita cari molaritasnya sama kayak yang tadi. Berarti di sini kita tahu persentasenya 46%. Di sini dulu ya, persentasenya 46%. Rho-nya 1 gram per cm kubik, dan mm-nya 46 per mol. Nah, berarti M rho dikali 10 dikali persentase, langsung aja deh. Udah nggak boleh. Per mm. Rho-nya 1 dikali 10 dikali 46% per 46. 1 dikali 10, 10. 10 dikali 46 per 100. Ini coret per 46. 4,6 per 46. 4,6 per 46, 0, satu ya. 4,6 dibagi 46. Ya, 0,1. Kok nggak ada ya? Sebentar. Bener nggak coba cara hitungnya 46 per 10? 460. Eh, bener 460 dibagi 100, 4,6. Ini udah 460. 460 tadi bagi 46 jadi 10. Iya, ini per 10 ya. Per 100. 460 per 100. Bentar, bentar. 46% dikali 10. 46 dibagi 100. 46 dikali 46. 46. Oke, oke, benar-benar 10. 10. Nah, berarti M-nya itu 10. Nah, ini ada banyak ya jawabannya. Ada B, C, D. Ada B, C, D. Nah, M-nya kita udah dapat 10. Terus, molalitas. Apa bedanya molaritas dengan molalitas? Molalitas itu konsentrasi mol dalam 1 kilogram pelarut. Ya, betul. Kalau misalkan molaritas dalam 1 liter ya. Jadi kalau molaritas per liter, kalau molalitas per gram, per kilogram, sorry. Per kilogram. Nah, sekarang molaritasnya udah ada 10. Terus sekarang kita mencari molalitas. Nah, molalitas itu lambangnya M kecil ya di sini, M kecil. M kecil. Nah, cara mencarinya itu kita menggunakan perbandingannya dengan persentasenya. Yaitu kan di sini kan persentase etanolnya itu adalah 46%. Nah, berarti ada 46 gram di dalam 100
di dalam 100% larutan kan kalau misalkan larutan itu pasti 100% gitu ya. Nah, berarti ini tuh ada etanolnya itu 46%. Bentar, ini mencari, ini yang pertama ya. Mencari molekularitas. Ini yang kedua, mencari molalitas. Nah, di sini kita tahu persentase etanolnya itu adalah 46%. Nah, berarti persentase airnya atau pelarutnya, kan ini ada terlarut dan pelarut. Pelarutnya ini, pelarut itu berarti 100% dikurangin 46%. Ini adalah 46 gram ya, sama aja dengan 46 gram. Nah, ini adalah berarti 54% atau 54 gram. Iya kan ya, bener ya. Kalau misalkan dari aku ada yang salah, bilang aja guys. Oke. Nah, berarti sekarang kalau misalkan rumus molalitas itu apa? Mol zat terlarut dibagi 1 kilogram pelarut teh. Molalitasnya kalau misalkan diurainya mungkin kayak gini ya. Si ya mol terlarut berarti oh massa mol mol itu kan massa per ya. Massa dari terlarutnya, massa terlarut dibagi dengan MR-nya dikali dengan 100 per massa pelarut. Aduh. Nah, berarti massa terlarutnya yang terlarut yang terlarut itu ya etanol ya 46 gram per mr-nya tadi 4 tadi itu berapa? 46. 46 sorry. 46 gram per mol dikali 1000 per massa pelarutnya 54. Ini coret-coret. Ini berarti 1 dikali 1000 per 54. 1000 dibagi 54. 18,5. Berarti 18,5 itu adalah molalitasnya. Ada nggak? Coba dulu. Nah, ada jawabannya yang A dan juga yang C. Nah, berarti kita lanjut lagi cari fraksi mol. Zat terlarut. Nah, berarti ini kita membandingkannya dengan, kan namanya juga fraksi mol. Berarti perbandingan dari, oh, ini dulu. Fraksi mol. Rumus fraksi mol apa? Mol dibagi mol total. Mencari fraksi fraksi mol. Fraksi mol zat terlarut yang ini yang dicari itu terlarut. Ya betul ya tadi. Nah berarti N terlarut 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 per N totalnya. Nah berarti kita mencari N-nya nih. Nah N etanol kita udah dapat ya dari
yang di sini 46 gram kan molaritas molaritas molalitas itu N per kilogram. Nah, N-nya udah dapat 1. N etanol ya udah deh, ditulis lagi di sini aja. 46 gram per 46 gram per mol. Itu adalah berarti 1 mol. Kalau N air berarti berarti massa airnya tadi 54 gram per ml air berapa? 18. Ya, 18. Berarti nilainya 3. ya 3 mol. Nah, berarti langsung aja. Yang terlarutnya itu 1, ini ya, N terlarut. Sorry. Ini karena yang dicarinya fraksi mol zat terlarut, jadi yang di atasnya itu, yang pembilangnya itu terlarut ya. Tapi kalau misalkan nanti yang dicarinya pelarut, berarti mol pelarut gitu. Tinggal disesuaikan aja. Berarti di sini yang zat terlarutnya itu adalah etanol. Berarti N dari etanol per N total. N total ini adalah N pelarut ditambah N terlarut gitu. N, N etanolnya 1 per total berarti berapa? 4. 4. Berarti 1 dibagi 4, 0,25. 0,25. Duh, 0,25 mol. 0,25. Oke, bener ya. Yang jawabannya itu adalah yang A. Oke. Agak panjang tapi sebenarnya gampang gitu. Tapi emang harus hafal aja rumusnya gitu. Ini M ini sini gini. Nah, selanjutnya masih sama kayak yang soal sebelumnya. Larutan fruktosa konsentrasinya sekian. Yang ditanyakan berapa kemolalannya. Berarti tadi kalau misalkan kemolalan itu harus kita mencarinya itu dengan persentasenya. Nah, berarti yang ini tadi kan ada persentasenya, kita cari ke konsentrasinya. Nah, berarti ini kebalikannya gitu. Kita mencari persentase dari konsentrasi yang diketahui. Nah, berarti dengan rumus yang sama ya, M itu adalah rho dikali 10 dikali persentase per mm-nya. Persentasenya 1,476. Massa jenisnya 1,2 dikali 10 dikali persentase yang dicari. Mm-nya 180. Nah, berarti ini adalah 1,47. 1,476 dikali 180. Ini kita langsung aja ya. Ini dikali ke sana. Berarti 265,68 dikali, sorry. Sama dengan 12 dikali persen. Nah, berarti kita mencari persennya adalah 265,6868 per 12 sama dengan persen. Ini dibagi 12. Persentasenya 22,14%. Oke. Selanjutnya, udah dapet nih persentasenya 22,14. Berapa kemolalan larutannya?
Berarti bentar, berarti ini mencari molalitasnya di persentase fruktosnya sebagai zat terlarutnya 22,14%, berarti 22,14 gram. Nah, berarti pelarutnya, persentase pelarutnya berapa? 77,86. 100%. 77,86% atau berarti 7,86 gram. 77,86 gram. Oke. Nah, berarti sama kayak yang sebelumnya juga molalitas massa terlarut. Molalitas itu massa atau enggak terlarut aja ya. Udah deh. Massa terlarut per mm dikali 1000 per massa pelarut. Nah, massa terlarutnya 22,14 per mm-nya tadi 180 dikali 1000 per 77,86. Ini berarti 22,14 dibagi 180. 0,123. 1000 dibagi 77,86 dikali 12,84. Ini adalah dikali 1,579. ya 1,579 atau 1,58 ya. 1,58 mol per kilo. Ada nggak? Enggak ada. Ya pokoknya kayak gitu lah ya. 1,58 mol per kilo. Ini juga jawabannya salah. Kayak caranya kayak gitu gitu. Jadi dicari dulu persentasenya karena kan kalau molalitas itu kita perbandingan itu dengan persentase si zatnya itu berapa gitu persennya sat, dalam 100%-nya gitu. Oke, next ya. Nah, di sini konsentrasi ion OH minus dalam sampel darah itu 2,5 dikali 10 pangkat minus 7. Berapakah pH darah tersebut? Nah, berarti ini gimana cara mencari pH darahnya? Kira-kira. Sini. Bentar. Tadi teman. Nah, berarti di sini kita kan di sini udah ada nih konsentrasi OH minusnya. Konsentrasi konsentrasi OH minusnya ada. Berarti kita mencari nilai apa dong? 2,5 dikali 10 pangkat minus 7. Kita mencari nilai apa supaya bisa mendapatkan pH? Mencari pOH teh. Ya, betul. Mencari pOH-nya. Karena pH dan pOH itu ketika maksudnya saling berhubungan lah gitu ya. Nah, berarti kita mencari pOH-nya.
POH itu berarti apa? Minus log dari OH minus minusnya. POH sama dengan minus log 2,5 dikali 10 pangkat minus 7. POH 7 minus log 2,5 sorry. Log 2,5 berapa? 2,5 0,397 7,0,39 0,397 atau 3,4 aja lah ya ini ya berarti. Berarti ini POH sama dengan 7 minus 0,4. Nah, berarti POH adalah 6,6 ya. 6,6. Nah, berarti pH-nya kita cari langsung aja. Berarti pH adalah diapain dengan pH berarti? 11 kurang POH Ya, 14 minus pOH. Berarti pH sama dengan 14 minus 6,6. Berarti, ya benar 7,4 ya. Oke, gampang kan? Semoga sama sih soalnya, tapi kayaknya sama. Oke, kayaknya bentar lagi sih. Hmm. Next, ini, eh, sorry, sorry. Oke, larutan CH3COH 0,1 terionisasi dengan derajat ionisasi A 0,01 mempunyai pH sebesar. Nah, berarti derajat ionisasinya itu A, berarti CH3COH itu sifatnya apa? asam lemak Ya, karena menggunakan derajat ionisasi juga ya, mencari pH-nya. Mencari pH untuk asam lemah, rumusnya apa? Kons akar M Akar, KA kali M ya Ka kali M. M-nya ada 0,1, tapi Ka-nya kita belum dapet ya. pH-nya ini kita cari dengan Ka di akar dari Ka dikali M. Bentar. Nah, cara mencari nilai Ka-nya itu kita menggunakan dengan derajat ionisasi. Itu derajat ionisasi itu bisa sorry alfa ya. Kok A? Alfa itu adalah akar dari akar dari Ka per H H plusnya atau atau konsentrasi dari asam lemahnya gitu. H plus atau Ha. Nah ini ya. Nah berarti kita bisa langsung aja deh cari. Nah, alfa sama dengan akar dari Ka per kok jelek banget. Ka per konsentrasinya. Konsentrasi dari derajat dari asam lemahnya. Alfanya atau derajat ionisasinya 0,01 akar Ka-nya yang kita cari per konsentrasinya berapa?
0,1. Ya, 0,1. Nah, ini akar karena KA-nya nggak ada nilainya, biar akarnya hilang, diapain? Pangkat minus Pangkat setengah. ini Di pangkat 2. Ya, betul, di pangkat 2 ya. Nah, kalau kalau di sebelah kanan pangkat 2, sebelah kiri juga pangkat 2. Nah, berarti ini 1 dikali 10 pangkat minus 4 ya. Ini kan adalah 1 dikali 10 pangkat minus 2 di pangkat 2. Berarti 1 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan KA per 0,1. Akar di pangkat 2 hilang kan ya? Udah. Nah, berarti ini kita kalikan ke sana. Berarti KA itu adalah 1 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, berarti ini adalah KA-nya 1 dikali 10 pangkat minus 5. Atau 10 pangkat minus 5 aja juga nggak apa-apa. Nah, berarti udah dapet nih nilai KA-nya. Jadi KA ini, eh, 10 pangkat minus 5. Nah, tinggal kita masukin aja. Kita mencari nilai pH-nya. pH sama dengan akar KA dikali M. KA-nya udah dapet 10 pangkat minus 5 dikali M-nya 1, 10 pangkat minus 1 ya. 10 pangkat minus 1. Nah, berarti akar 10 pangkat minus 6. Nah, kalau akar itu, ini kan berarti sama aja dengan 10 pangkat minus 6 per 2. Jadi 10 pangkat minus 3. Eh, sorry, bentar. pH. Eh, 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 eh. Bukan pH baru. Ini adalah H plus. Kok pH plusnya? Bukan pH-nya. Konsentrasinya ya kan konsentrasi dari larutan asam itu caranya kayak gitu, bukan pH-nya. H plus 10 pangkat minus 3. Nah, berarti pH-nya minus log H plus. Ini adalah minus log. Sorry. 10 pangkat minus 3. Berarti 3 3. minus log 10 ya. Berarti 3 aja langsung. Berarti 3. pH-nya itu langsung aja 3. Oke, bentar. Jawabannya itu 3. Saya ada nggak? Ya, masih ada ini. Ada 2 lagi. Oke. Hmm, 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 hmm. Nomor berapa ini? 10 ya. Larutan 1 molar asam lemah, HA asam lemah, memberikan pH 2. Tetapkan disosiasi HA jika dinyatakan sebagai pKa. Adalah berapa? Nah, berarti ini pKa itu adalah sama ya dengan ketika mencari pH plus juga berarti minus log dari KA-nya itu.
Nah, berarti kita mencari nilai KA-nya itu berapa. Tadi KA itu dari H plus dikali dengan, aduh, H plus. Ini ya, H plus itu konsentrasi dari asamnya itu dicari dengan Ka dikali, akar dari Ka dikali M. Nah, berarti kita tetap masukin juga ke sini. Kalau ini kan derajat ya, derajat ionisasi dan tetapan disosiasi. Dat- hmm, Memberikan pH 2, tetapan disosiasi. H plus sama dengan akar Ka dikali H. H plusnya berarti kita cari dulu nih H plusnya berapa. Kan di sini baru ada pH-nya doang. Nah, berarti pH itu adalah 2. H plus, eh, sorry. pH itu adalah minus log dari H plus. Nah, berarti H plusnya ini 2 sama dengan minus log H plus. H plusnya itu adalah 10 pangkat minus 2. Oke, 10 pangkat minus 2 A plus berarti kita masukin ke sini dengan asam lemah nilainya 1. Konsentrasi asam lemahnya itu 1 ya. Jadi di sini H plus akar Ka dikali Ha. H plusnya 10 pangkat minus 2. Ka dikali Ha-nya 1. Nah, berarti 10 pangkat minus 2 sama dengan akar Ka. Nah, berarti karena Ka-nya nggak ada, nilainya berarti di apain? Di pangkat 2 ya. Pangkat 2 berarti ini ada 10 pangkat minus 4 sama dengan Ka. Nah, Ka-nya udah ada nilainya 10 pangkat minus 4. Nah, sekarang kita cari pKa. Nah, berarti pKa itu sama kayak cari pH juga. pKa itu adalah minus Minus log dari KA. Ka. Berarti pKa itu Wah, adalah minus log dari 10 pangkat minus 4. Berarti pKa itu adalah 4. Itu yang ini. Oke, udah betul. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Ya, adalah soal yang terakhir. Harga pH suatu larutan adalah X. Bila larutan tersebut diencerkan hingga volumenya 1000 kali volume semula, maka pH larutan menjadi 6. Nah, besar X adalah mm-mm. Berarti ini bila diencerkan berarti menggunakan karena kan di sini kita mencari di sini ya dilihat nih ya. Harga pH suatu larutan adalah X bila larutan tersebut diencerkan hingga volumenya 1000 kali volume awal. Nah, berarti V2-nya itu 1000 kali berarti kita ini dulu aja nih ya. Berarti V2 itu adalah 1000 kali dari V1. Nah, pH larutannya menjadi 6.
Berarti pH yang kedua itu adalah 6. Nah, besarnya X, pH dari X. Besarnya X itu berapa? Nah, ini kita mencari dengan rumus pengenceran. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, berarti kita mencari nih M2-nya itu berapa? Berarti pH sama dengan minus log H plus. Nah, berarti 6 sama dengan minus log dari H plus. Berarti H plus adalah 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6. Nah, kita masukin ke sini. M1 sebagai X dikali V1-nya. Tetap V1 sama dengan M2-nya itu 10 pangkat minus 6 dikali V2-nya. Kita ganti dengan yang ada di sini. Itu ada 1000 dikali V1. Nah, ini V1-nya kita bisa coret aja karena sama-sama V1. 10 pangkat minus 6 berarti 10 pangkat minus 2 ya. X sama dengan, ini kan 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 3. Sorry. Adalah 10 pangkat minus 3. 10 pangkat 3. 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 hasilnya. Nah, berarti X ini maksudnya itu adalah si konsentrasinya ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah pH-nya. pH dari X-nya atau pX berarti ya. X adalah minus log dari X. Nah, berarti pX adalah minus log dari 10 pangkat minus 3. Nah, berarti, aduh, dong. pX itu adalah 3. Ya, betul ya, ini. 3 minus log dari 10. Log 10 itu kan nilainya nanti tetap jadinya itu adalah hasilnya 3. Oke, udah beres semua. Kira-kira kecepatan nggak? Atau ada yang masih bingung dari soal sebelumnya? Coba dilihat dulu nih. Ini soal terakhir. Dilihat dulu, barangkali masih bingung. Eh, ini di soal yang ini. Atau di soal yang ini. Takutnya kecepatan dari teman-temannya masih bingung. Soal yang ini. Atau soal yang ini. Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Kalau nggak ada yang jawab berarti April anggap teman-teman mengikuti dengan baik gitu. Berarti paham. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin segitu yang bisa April sampaikan untuk BBQ hari ini.